Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini kita akan membahas tentang masih tentang sel elektrolisis. Nah, untuk pembahasan di pertemuan kali ini kita membahas bagaimana cara menentukan arus listrik yang dibutuhkan untuk proses elektrolisis ini. Jadi untuk menentukan besarnya arus listrik atau muatan atau besarnya jumlah logam yang diendapkan atau yang terlapis itu dikenal dengan hukum Faraday 1. Jadi hukum Faraday 1 ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan juga yang bernama Faraday. Nah, menurutnya atau pernyataan beliau ini menyatakan bahwa di dalam proses elektrolisis ini jumlah massa atau jumlah zat yang dihasilkan atau yang diendapkan dari proses elektrolisis ini itu sebanding dengan jumlah muatan listrik atau arus listrik yang digunakan. Nah, untuk menghasilkan 1 mol produk atau memakai 1 mol reaktan itu memerlukan beberapa mol elektron. Jadi mol elektron itu adalah jumlah elektron yang diterima atau yang dilepas oleh suatu atom atau ion. Nah, bisa juga disebut sebagai valensi dari atom tersebut. 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday ya. 1 Faraday itu besarnya sama dengan 96.500 coulomb. Nah ini adalah untuk menentukan besarnya muatan atau besarnya arus listrik yang dibutuhkan pada proses elektrolisis. Nah, yang pertama adalah tadi jadi untuk menghasilkan 1 mol produk dibutuhkan 1 mol elektron atau beberapa mol elektron. Jadi 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Jadi mol suatu zat itu sama dengan muatan dalam satuan Faraday dibagi valensi. Jadi valensi itu adalah muatan dari suatu atom atau ion atau jumlah elektron yang dilepaskan atau yang diterima dari atom tersebut atau jumlah bilox. Jadi sama ya. Kemudian, penurunannya tadi kalau 1 Faraday itu 96.500 coulomb, maka kalau dalam soal tersebut diketahui muatannya dalam satuan coulomb, maka menentukan arus listrik atau jumlah zat itu yaitu mol sama dengan muatan dalam satuan coulomb dibagi valensi ya. Valensi ingat ya, tadi muatan sebuah ion atau jumlah elektron yang dilepas yang diterima oleh atom atau bilox. Kemudian dikali 96.500 ya. Kenapa dikali 96.500? Karena 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb. Jadi nanti kalau berapa coulomb ya harus dibagi dengan 96.500 supaya ini menjadi 1 Faraday. Kemudian kalau misalkan muatannya bukan satuan coulomb atau yang diketahui adalah arus listrik ya dalam satuan ampere. Jadi Q itu penurunan rumusnya adalah I kali T. Nah, jadi menentukan jumlah zat yaitu mol sama dengan I dikali T dibagi valensi dikali 96.500. I-nya itu adalah arus listrik dalam satuan ampere, kemudian T-nya adalah waktu dalam satuan detik. Itu ya, T-nya harus dalam satuan detik. Nah, di sini kenapa saya pakai mol? Karena mol ini penurunan rumusnya banyak ya. Jadi nanti tidak selalu mol itu massa per mR atau per AR ya. Jadi tidak selalu ini, tergantung apa yang diketahui. Jadi kalau yang ditanyakan misalkan jumlah
masanya dalam satuan gram atau kilogram, ya maka penurunan rumus molnya massa per AR atau MR. Kemudian kalau yang diketahuinya di situ ada satuan konsentrasi dalam satuan molaritas, ya kita pakainya ini, penurunan molnya adalah molaritas dikali volume dalam satuan liter, gitu ya. Kemudian kalau misalkan dalam soal tersebut yang ditanyakan adalah volume gas dalam keadaan STP, ya, STP itu standar temperature and pressure, yang standarnya adalah temperatur itu dengan suhu 0 derajat Celcius, pressure-nya atau tekanan itu adalah 1 atm. Jadi STP itu standar temperature and pressure dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kalau seperti itu volumenya ditanyakan dalam keadaan STP, maka penurunan rumus molnya adalah volume dibagi 22,4 gitu. Dan penurunan rumus mol yang lainnya, ya, tergantung apa yang diketahui. Oke, ya, untuk F ini adalah muatan dengan satuan Faraday, untuk Q juga muatan dengan satuan Coulomb, untuk I adalah arus listrik dengan satuan ampere, untuk T waktu dengan satuan detik. Nah, kemudian valensi tadi, ingat ya, valensi adalah muatan sebuah ion atau jumlah elektron yang diterima atau yang dilepaskan oleh suatu atom atau jumlah bilox. Nah, kemudian nih contohnya valensi ini. Contohnya valensi hidrogen itu 2. Kenapa 2? Karena bilox hidrogen kan 1 ya. Nah, karena di sini ada 2 jumlahnya, maka dikali 2 jadi plus 2 gitu. Atau kalau hidrogen itu dia akan melepaskan 1 elektron menjadi H+. Nah, H+ berubah menjadi H2 itu ya berarti dikali koefisiennya 2 kan, ditambahkan 2 koefisiennya sehingga elektronnya dikali 2 juga, maka ini jumlah valensinya. Kemudian oksigen juga sama. Di sini oksigen itu biloxnya berapa? Min 2. Karena di sini ada 2 jumlahnya, jadi dikali 2 jadi valensinya adalah 4. Gitu ya. Nah, kemudian Cl. Nah, Cl ini dia adalah golongan 7A, atau Cl ini kalau misalkan dia melakukan dia kan punya 7 elektron valensi. Kemudian dia akan menangkap 1 elektron ya untuk bisa menjadi Cl- atau menyempurnakan elektronnya. Nah, dia menangkap 1 elektron. Kan Cl-nya ada 2, maka dikali 2 sehingga valensinya adalah 2. Ini salah satu contohnya ya. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada larutan K2SO4 yang dielektrolisis dengan menggunakan elektroda grafit selama 1 jam dengan arus 2 ampere pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Kemudian hitunglah volume gas yang ada di anoda dan katoda. Oke, kita lihat nih, diketahui di sini ada ya, di sini ada waktu. Kamu lihat satuannya ya, jam berarti waktu dong. Oke, waktunya 1 jam. Karena yang tadi di rumus tadi itu satuan waktunya itu harus detik, maka kita ubah ke detik. 1 jam itu nilainya 3600 detik. Kemudian di sini ada ampere. Kalau ampere berarti ya satuan dari I atau kuat arus. Nah, di sini nilainya 2. Kemudian ada kalau derajat Celcius satuan dari apa? Ya, suhu 0 derajat Celcius. Kemudian kalau satuan atm berarti satuan dari tekanan. Tekanan 1 atm. Nah, karena suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm, maka ini keadaannya adalah STP. Ya, standar temperature and pressure. Kemudian yang ditanyakan tadi kita harus menuliskan reaksi di katoda dan anoda. Kemudian volume gas yang ada di katoda dan anoda. Nah, volume gas apa aja yang ada di katoda dan anoda, kamu harus menuliskan reaksinya dulu supaya tahu volume gas apa aja yang ada di katoda dan apa yang ada di anoda.
Oke. Nah, di sini kita ionisasi dulu dari K2SO4. K2SO4 ionisasi menjadi 2K+ dan SO4 2-. Ya. Oke. Di sini kita lihat di ion ya, ion positif ya, kation ya. Kation itu nantinya bereaksi di mana? Di katoda. Ingat, kation bereaksi di katoda. Nah, di sini karena kationnya adalah K+, ini adalah unsur golongan 1A. Nah, pada deret volta kemarin, ingat ya, golongan 1A, 2A ya. Kemudian Ali minum air ya. Jadi H2O yang paling ujung. Ya, kemudian setelah H2O masih ada hidrogen. Nah, dibandingkan H2O dan K, maka H2O lebih mudah tereduksi, ya, lebih mudah mengalami reduksi, sehingga yang akan direduksi di katoda adalah H2O seperti ini. Ya, jadi 2H2O direduksi menjadi 2OH- dan H2. Nah, kemudian di anoda adalah ion negatif atau anion. Nah, di sini ada ion SO4 2-. Oke. Kemudian kalau di anoda yang harus kita perhatikan lebih utama, lebih dulu, itu adalah elektrodanya. Jadi elektrodanya apa nih? Elektrodanya inert atau tidak inert? Elektrodanya pasif atau aktif? Nah, karena elektrodanya adalah grafit, termasuk elektroda yang inert atau elektroda yang pasif yang tidak akan bereaksi, maka kita lihat anionnya. Karena anionnya adalah SO4 2-, maka H2O yang lebih mudah dioksidasi di anoda. Sehingga reaksinya seperti ini. Ya. 2H2O menjadi 4H+ plus O2. Gitu. Nah, sekarang kita gabung reaksinya. Ya, di sini elektronnya yang di atas 2 elektron, yang di bawah 4 elektron. Maka elektronnya dibuat sama. Maka 2 dan 4 KPK-nya berapa? 4. Ya, 4. 2 dan 4 itu dalam perkalian, maka dia harus menjadi minimal menjadi 4 atau 8 atau 12 dan seterusnya gitu. Ya, jadi KPK itu yang paling terkecil. Ya, dari ada 4, ada 8, ada 12 dan seterusnya, maka yang terkecil adalah 4. Maka semuanya harus menjadi 4. Jadi 2 dikali 2 supaya jadi 4, 4 dikali 1 supaya jadi 4. Oke, reaksi yang atas semua dikali 2. Oke. Jadi 2H2O dikali 2 jadi 4H2O. Kemudian ditambah 2H2O yang di bawah. Jadi ini posisinya H2O yang di atas dan di bawah itu sama-sama di satu ruas, yaitu di sebelah kiri. Kalau berada di dalam satu ruas, maka koefisiennya ditambah ya. Jadi ini di sini setelah dikali 2 jadi 4H2O ditambah 2H2O jadi 6H2O. Kemudian 2OH- dikali 2 jadi 4OH-. Kemudian H2 dikali 2 jadi 2H2. Ya. Terus 4H+ turun, O2 juga turun. Ya, elektronnya sudah hilang. Nah, kemudian kita tambahkan dengan ion yang ada di dalam larutan tadi. Ada K2SO4 menjadi 2K+ dan SO4 2-. Jadi, ini kita jumlahkan. Nah, sebelumnya kita kali koefisien reaksi ya K2SO4 itu dengan kita kali 2 lagi. Kenapa dikali 2? Ya, kenapa dikali 2? Nanti untuk menyatukan dengan ion-ion yang ada di sini. Ya, menyatukan ion yang di sini supaya menjadi satu senyawa. Nah, K2SO4 dikali 2 jadi 2K2SO4, kemudian 6H2O turun, tambah di sebelah kiri. Kemudian 4H+ juga 4H+ ditambah dengan 4 ya, 2K+ kan dikali 2 jadi 4K+. 4K+ tambah 4H 4OH- itu jadi 4KOH. Nah, kemudian H+ 4H+ ditambah ini ya, SO4 2- dikali 2 jadi 2SO4 2-.
Nah, jadi SO4 2- sama H+ digabung itu menjadi H2SO4. Nah, kemudian ini koefisien kenapa menjadi 2? Karena di sini kan hanya 1 ya, jadi 4. Kalau setelah menjadi H2SO4, ini H di sini jumlahnya 2. 2 dikali 2 jadi 4. SO4 juga tetap dikali 2 jadi 2 SO4. Nah, terus yang lainnya ya tidak ada perubahan, 2H2 SO2. Jadi ini hasilnya nih. Ya, 2K2SO4 plus 6H2O menjadi 4KOH, dan 2H2SO4 juga 2H2 dan O2. Oke. Selanjutnya kita tentukan jumlah volume yang ada di katode yang ada di anoda. Nah, kita lihat yang ada di katode apa? Nih, yang ada di katode, ingat, gas yang selalu ada di katode itu adalah hidrogen. Gas yang selalu ada di anoda itu adalah oksigen. Jadi nggak akan terbalik. Hidrogen tidak akan ada di anoda, oksigen pun tidak akan ada di katoda. Ya, jadi yang ada di katode adalah gas hidrogen, yang ada di anoda adalah gas oksigen. Jadi kalau kamu tidak menuliskan reaksinya, kamu juga harus ingat ini. Ya, yang gas yang ada di katode adalah hidrogen, gas yang ada di anoda adalah oksigen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini kita tentukan gas atau volume gas oksigen ya pada keadaan STP. Ya, tadi karena yang diketahuinya ada arus listrik, kemudian ada waktu, maka kita pakai rumusnya yang ini. Mol sama dengan I kali T dibagi valensi kali 96500. Ya, di sini kita menggunakan menentukan mol oksigen dulu. Nah, karena dalam keadaan STP penurunan rumus molnya adalah volume dibagi 22,4 ya. Jadi langsung seperti ini. Volume dibagi 22,4 sama dengan I kali T dibagi valensi kali 96500. Oke, karena ini ditanyakan adalah volume oksigen, maka ya I dikali T dikali 22,4. Nah, yang atas kali silang dengan yang bawah. Tuh ya. Ini juga kali silang dengan yang bawah. Ya. Jadi I dikali T dikali 22,4 dibagi valensi kali 96500. Kita masukkan angkanya. I-nya adalah 2, T-nya 3600, kemudian dikali 22,4 dibagi valensinya adalah 4 dikali 96500. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah 0,42 liter. Jadi volume gas oksigen yang ada di anoda itu adalah 0,42 liter. Nah, selanjutnya kita tentukan volume gas hidrogen yang ada di katoda. Jadi kita tentukan dulu rumusnya sama, mol hidrogen sama dengan I kali T dibagi valensi kali 96500. Ya, penurunan molnya karena yang ditanyakan adalah volume dalam keadaan STP, berarti volume dibagi 22,4. Ya, ini tetap. Kemudian volume hidrogen ya, sorry. Di sini adalah volume hidrogen sama dengan I kali T dikali 22,4 dibagi valensi kali 96500. Ya, I-nya 2, T-nya 3600 dikali 22,4. Nah, valensi dari hidrogen itu adalah 2 dikali 96500. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 0,84 liter. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya ke contoh nomor 2. Oke. Di sini tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1,17 gram nikel ya dari suatu proses elektrolisis larutan nikel nitrat. Jika arus listrik yang digunakan pada proses elektrolisis ini adalah 8 ampere ya, kita tentukan waktunya berapa lama. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui di sini ada ya arus listrik ya I sebesar 8 ampere, kemudian ARNI 58,5, kemudian massa NI yang dihasilkan itu adalah 1,17 gram.
Ya, yang ditanyakan adalah proses elektrolisis. Oke, karena rumusnya karena yang diketahui itu arus listrik dan waktu, jadi rumusnya ini nih. Jadi mol sama dengan I kali T dibagi valensi kali 96500. Nah, penurunan molnya karena yang diketahui adalah massa, ya, berarti massa per AR. Ya, ini sudah rumusnya sama, I kali T dibagi valensi kali 96500. Kita masukkan angkanya. Ya, massanya 1,17 per AR-nya 58,5, kemudian I-nya 8 dikali T, nah T-nya yang ditanyakan ya. Dibagi. Nah, di sini valensinya kita lihat. Jadi valensi, kita menentukan valensi dari mana? Ya, bisa juga kalian menuliskan reaksinya, bisa juga kalian menentukan biloxnya aja cukup. Jadi ya, NO3 itu kalau jadi ion ya, ionnya adalah NO3-, artinya muatan atau bilox dari NO3 itu adalah -1 ya. Jadi bilox NO3 ini secara keseluruhan adalah -1 sesuai dengan muatannya. Nah, karena NO3 di sini ada 2, maka dikali 2 jadi -2. Oke, supaya jumlah bilox ini menjadi 0, maka -2 ditambah 2. Jadi valensi Ni di sini adalah 2. Tuh. Ya, dikali 96500. Oke, kita kali silang ya. Kanan kiri ya, atas bawah. Itu dikali silang. Jadi T sama dengan 1,17 dikali 2 dikali 96500 ya, dibagi 5,85 dikali 8 ya. Setelah dihitung hasilnya adalah 485,2 detik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi menentukan atau menuliskan hukum Faraday ini untuk menentukan, misalkan menentukan muatan listrik, menentukan waktu proses elektrolisis, menentukan massa atau berapa banyak yang diendapkan pada proses elektrolisis ya. Bisa juga menentukan AR dari suatu logamnya belum diketahui atau yang lainnya. Itu tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Jadi penurunan rumus molnya tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa dipahami. Nah, untuk bisa benar-benar kamu pahami, kamu berarti harus banyak latihan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya jelas ya, semuanya bisa mengerti. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat dan kalian juga harus tetap semangat untuk belajar ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.